halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Sastafadilah dari kelas 10 akuntansi 1 SMK Keuangan Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 IPA saya yang telah saya pelajari, yang berjudul menganalisis keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi gangguan atau tekanan yang nimbul baik dari alam maupun aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan untuk menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Penyebab terjadinya keseimbangan lingkungan tersebut beragam. Yang pertama banjir, kedua longsor, yang ketiga penebangan pohon secara liar, yang keempat membuang sampah sembarangan. Adapun demikian, mengapa kita menjaga keseimbangan lingkungan? Karena dapat memberikan sumber daya, udara bersih, air, dan keanekaragaman hayati yang diperlukan di individu manusia. Adapun ciri-ciri lingkungan yang tidak seimbang yaitu 1. Polusi, 2. Udara yang tercemar, 3. Kebersihan yang buruk, 4. Minimnya vegetasi, yang kelima kepadatan dan ketidakaturan pemukiman, yang keenam kebisingan dan polusi udara, yang ketujuh ketidakamanan sosial. Dampak lingkungan yang tidak sehat. Dampak kesehatan fisik. Yang pertama, penyakit pernapasan. Yang kedua, penyakit yang ditularkan melalui air. Yang ketiga, gangguan kulit. Yang keempat, demam berdarah dan malaria. Yang kelima, penyakit kronis dan keracunan. Dampak terhadap kesehatan mental. Yang pertama, stres dan depresi. Yang kedua, gangguan tidur. Yang ketiga, kecemasan sosial. Selanjutnya, dampak terhadap kualitas hidup. Yang pertama, penurunan produktivitas. Yang kedua, ketidaknyamanan lingkungan. Yang ketiga, pengaruh terhadap anak-anak. Cara mengatasi lingkungan yang tidak sehat. Peran individu. Cara mengatasi lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama ada itu peran individu. Contohnya menjaga kebersihan pribadi dan rumah. Yang kedua mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga menghemat listrik dan air. Yang keempat mengelola sampah dengan baik. Yang kedua, peran komunitas. Peran komunitas ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, peran kampanye dan kesadaran lingkungan. Yang kedua, kerja bakti bersama. Yang ketiga, membuat bank sampah. Yang keempat, membuat taman atau area hijau. Yang kelima, membangun kesadaran akan produksi lokal dan organik. Ketiga, peran pemerintah. Yang pertama, pengelola. Yang kedua, peningkatan akses air bersih. Yang ketiga, penegakan regulasi lingkungan. Yang keempat, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Yang kelima, program penaikan kesadaran lingkungan. Yang keenam, inisiatif untuk bisnis ramah lingkungan. Menganalisis limbah lingkungan sekitar. Limbah adalah sisa dari suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya atau beracun, karena sifat konsentrasi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan sekitar makhluk hidup, manusia dan makhluk hidup lainnya. Bahkan yang ditemukan adalah limbah lain, antara lain senyawa organik yang sulit terurai, logam berat, dan toksin. Banyaknya industri yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Adapun contoh limbah rumah tangga yaitu sisa air makanan, sisa air cuci piring, sisa air mencuci baju. Limbah rumah tangga biasanya sering kali terjadi dibuat sembarangan tanpa memilih atau mengelola terlebih dahulu, sehingga terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan mulai dari air, tanah, dan udara. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya, mohon dimaafkan. Saya Tiara Sastafadilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.